Putra absen 4. Saya Gismodina Esmin absen 8. Saya Sambutra Aribama absen 28. Definisi dan pembagian campuran. Tugas menjelaskan mengapa koloid berbeda dari larutan dan suspensi. Dalam kimia, campuran dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan ukuran partikelnya. Larutan sejati adalah campuran homogen di mana partikel zat terlarutnya sangat kecil atau kurang dari 1 nanometer, sehingga tidak bisa dilihat meski memakai mikroskop ultra dan tidak akan mengendap. Di sisi lain, suspensi adalah campuran kasar heterogen, partikelnya besar lebih dari 100 nanometer, sehingga mudah terlihat mata dan akan mengendap jika didiamkan. Koloid berada tepat di tengah-tengah keduanya. Secara kasat mata, koloid tampak seperti larutan homogen, tetapi jika dilihat dengan mikroskop ultra, ia sebenarnya heterogen. Ukuran partikelnya berkisar antara 1 hingga 100 nanometer yang membuatnya cukup stabil, tetapi tetap memiliki sifat fisik yang unik. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase. Koloid terdiri 2 komponen, fase terdispersi atau zat yang disebarkan, dan medium pendispersi atau zat penyebarnya. Kombinasi ini menghasilkan 8 jenis koloid, diantaranya 1. Aerosol padat, yaitu padat dalam gas seperti asap dan debu di udara. Yang kedua, sol, yaitu padat dalam cair seperti tinta dan cat. Yang ketiga, sol padat, yaitu padat dalam padat seperti kaca berwarna dan perunggu. Yang keempat, aerosol cair, yaitu cair dalam gas seperti kabut, awan, dan hairspray. Yang kelima, emulsi, yaitu cair dalam cair seperti susu, santan, dan mayones. Yang keenam, emulsi padat, yaitu cair dalam padat seperti keju, mentega, dan jelly. Yang ketujuh, buih atau busa, yaitu gas dalam cair seperti buih sabun atau krim kocok. Yang kedelapan, buih padat, yaitu gas dalam padat seperti batu dan spons. Efek Tyndall dan gerak Brown. Efek Tyndall adalah fenomena di mana partikel koloid menghamburkan cahaya. Jika kita menyenter gelas yang berisikan air gula atau larutan, cahaya akan diteruskan. Tapi pada koloid, cahaya akan dihamburkan sehingga jalannya sinar terlihat jelas. Contoh nyata adalah lampu mobil di tengah kabut. Sedangkan gerak Brown adalah partikel koloid yang selalu bergerak secara acak dan zigzag. Gerakan ini terjadi karena tabrakan terus-menerus antara partikel koloid dengan molekul mediumnya. Gerak Brown sangat penting karena menjaga partikel tetap melayang dan mencegah pengendapan, sehingga koloid menjadi stabil. Sifat elektroforesis dan koagulasi, tugasnya menjelaskan muatan listrik dan berproses penggumpalan. Elektroforesis, partikel koloid itu bermuatan listrik, ada yang positif, ada yang negatif. Karena bermuatan, mereka akan bergerak menuju kutub listrik yang berlawanan. Ini digunakan untuk mendeteksi muatan koloid atau membersihkan debu pabrik. Koagulasi. Ini adalah proses pencairan atau penggumpalan partikel koloid. Jika muatan koloid dinetralkan, misalnya dengan menambah zat kimia atau dipanaskan, partikel-partikel tersebut akan bergabung menjadi berat, lalu mengendap. Contohnya adalah proses penjernihan air atau pembentukan delta di muara sungai saat air sungai bertemu air laut. Permukaan partikel koloid ini mempunyai kemampuan unik yang bisa menyerap ion ataupun molekul lain. Sifat ini biasanya digunakan untuk menjernihkan air, menghilangkan bau badan seperti pada produk deodoran, ataupun sebagai pengobatan untuk menghilangkan rasa sakit perut dengan norit. Koloid diofil ataupun yang suka cairan mempunyai daya tarik yang kuat dengan mediumnya, sehingga ia akan sangat stabil. Contohnya itu pada agar-agar. Sedangkan koloid liofom ataupun yang benci cairan tidak mempunyai daya ikatan yang tarik ataupun kuat dengan mediumnya, sehingga jika ia ditambahkan sedikit saja dengan zat kimia, maka ia akan melemah. Contohnya itu pada sol belerang. Koloid dalam penjernihan air. Tugas menjelaskan aplikasi nyata dalam industri air minum. Penjernihan air adalah penerapan ilmu koloid yang paling penting. Prosesnya meliputi diantaranya yaitu yang pertama koagulasi. Koagulasi yaitu
menambahkan tawas untuk menggumpalkan kotoran halus. Dan yang kedua ada filtrasi. Filtrasi yaitu menyaring gumpalan kotoran dengan menggunakan lapisan pasir, kerikil, dan ijuk. Yang ketiga yaitu adsorpsi, yaitu menggunakan karbon alami, karbon aktif atau arang untuk menyerap bau, warna, dan zat kimia. Lalu ada disinfeksi yang terakhir, yaitu menambahkan kaporit untuk membunuh bakteri sebelum air didistribusikan ke rumah-rumah. Semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan koloid di laboratorium. Nah, secara umum terdapat dua prinsip utama dalam pembuatan koloid, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Nah, yang pertama, cara kondensasi. Metode ini merupakan proses penggabungan partikel-partikel yang sangat kecil seperti atom atau molekul menjadi partikel dengan ukuran koloid. Nah, proses ini tuh biasanya berlangsung melalui reaksi kimia seperti reaksi redoks atau hidrolisis. Sebagai contoh, ketika gas H2S direaksikan dengan SO2 akan terbentuk partikel belerang yang berukuran koloid, sehingga menghasilkan sel belerang. Nah, yang kedua, cara dispersi. Metode ini merupakan kebalikan dari kondensasi, yaitu dengan memecah partikel-partikel yang berukuran besar menjadi lebih kecil sehingga mencapai ukuran koloid. Nah, proses dispersi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggerusan secara mekanis, penambahan zat kimia, atau menggunakan metode butler Breydik yang memanfaatkan loncatan listrik untuk memecah logam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode kondensasi mengubah partikel kecil menjadi partikel berukuran koloid, sedangkan metode dispersi memecah partikel besar menjadi partikel berukuran koloid. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Koloid adalah campuran antara yang unik, lebih halus daripada suspensi tapi lebih keras dari larutan. Kehebatannya terletak pada sifat khasnya, efek tindal, menghamburkan cahaya, gerak brown, anti mengendap, dan adsorpsi, menyerap kotoran. Tanpa sistem koloid, kita tidak akan punya teknologi penjernihan air, produk kecantikan yang stabil, hingga makanan seperti susu dan keju yang kita nikmati setiap hari.